Dalam hidup ini, kita semua pasti pernah berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, bahkan tanpa alasan yang jelas. Hal ini merupakan bagian alami dari interaksi sosial manusia. Sebagai makhluk sosial, kita selalu berhadapan dengan beragam opini dan persepsi dari orang lain, baik yang positif maupun negatif. Namun, tantangan terbesar muncul ketika kita harus menghadapi mereka yang tampaknya memiliki pandangan yang tidak menyenangkan terhadap kita. Menurut ajaran Stoik, filsafat kuno yang mengajarkan ketenangan jiwa dan pengendalian diri, respons kita terhadap situasi ini tidak boleh didasarkan pada emosi semata. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol pandangan orang lain terhadap kita, namun kita selalu bisa mengontrol cara kita bereaksi terhadap mereka. Di video kali ini, kita akan membahas cara terbaik menghadapi orang yang membenci atau tidak suka dengan kita, serta bagaimana prinsip Stoikisme bisa menjadi landasan kuat dalam mengembangkan diri. Tapi, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Cara yang pertama, mengakui bahwa ketidaksukaan adalah hal yang normal. Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ini adalah kenyataan yang tak terhindarkan dalam kehidupan. Sebagai manusia, kita semua memiliki perspektif yang berbeda-beda, dan apa yang kita lakukan atau katakan mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan atau pandangan orang lain. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika seseorang dapat menunjukkan kepada saya bahwa saya salah, saya akan dengan senang hati mengubah pikiran saya. Sebab saya mencari kebenaran, yang tidak pernah merugikan siapapun. Merugilah mereka yang bertekun dalam kebodohan dan ketidakpedulian mereka. Kutipan ini mengingatkan bahwa kita seharusnya tidak takut pada penilaian orang lain selama kita yakin akan kebenaran diri kita. Jika kritik itu benar, maka kita bisa menggunakannya sebagai pembelajaran. Namun, jika tidak, jangan biarkan penilaian mereka mengganggu ketenangan batin kita. Ini memperkuat gagasan bahwa pandangan negatif orang lain tentang kita hanyalah persepsi, dan bukan cerminan dari kebenaran yang sebenarnya tentang siapa kita. Bayangkan Anda adalah seorang pelari yang sedang berlatih di lintasan. Di pinggir lintasan, ada beberapa penonton yang berteriak, mengkritik cara Anda berlari dan mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mencapai garis finish. Namun, di sisi lain, ada pelatih dan teman-teman Anda yang mendukung Anda, memberi semangat, dan percaya bahwa Anda bisa menyelesaikan perlombaan. Jika Anda terus mendengarkan kritik dari orang-orang yang hanya melihat dari luar, fokus dan kecepatan Anda akan terganggu. Anda mungkin bahkan mulai ragu pada diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda memusatkan perhatian pada dorongan dan bimbingan dari orang-orang yang benar-benar mengenal Anda dan ingin Anda sukses, Anda akan bisa terus berlari dengan mantap, melewati rintangan, dan mencapai tujuan Anda. Jadi, memahami bahwa ketidaksukaan orang lain adalah hal yang normal akan memberikan kita kebebasan untuk tetap fokus pada perjalanan pribadi kita. Seperti dalam analogi pelari tadi, kita tidak dapat menghentikan orang di pinggir jalan dari berteriak atau menghakimi, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan suara-suara tersebut mempengaruhi langkah kita. Pandangan orang lain hanyalah persepsi, dan seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, kebenaran tidak didasarkan pada opini mereka. Kita harus tetap teguh pada prinsip dan tujuan kita, memfokuskan energi pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, yakni respons kita sendiri terhadap dunia di sekitar kita. Dengan menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita membebaskan diri dari beban berlebihan yang muncul dari berusaha memuaskan semua orang. Lebih baik kita memilih untuk mendengarkan mereka yang benar-benar penting dalam hidup kita, mereka yang mendukung, memotivasi, dan memahami perjuangan kita. Ketika kita membiarkan tindakan dan pencapaian kita yang berbicara, bukan reaksi terhadap kritik kosong, kita membuktikan diri melalui karya nyata, bukan hanya kata-kata. Tetaplah melangkah dengan keyakinan bahwa perjalanan ini adalah milik kita, dan apapun pendapat orang lain,
kita tetap memiliki kendali penuh atas diri kita dan jalan yang kita tempuh. Cara yang kedua, tetap tenang dan jangan terprovokasi. Seringkali, ketika seseorang tidak menyukai kita, mereka akan mencoba memprovokasi emosi kita. Mereka mungkin melontarkan kata-kata kasar atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk memancing kemarahan atau frustrasi kita. Dalam momen-momen seperti itu, penting bagi kita untuk ingat bahwa Stoikisme menekankan pengendalian diri sebagai salah satu pilar utama. Emosi, dalam ajaran Stoik, bukanlah sesuatu yang berada di luar kendali kita, tetapi sepenuhnya ada dalam kendali diri kita sendiri. Menanggapi kebencian dengan amarah atau permusuhan hanya akan memberikan bahan bakar bagi mereka yang ingin melihat kita kehilangan ketenangan. Bayangkan kita berada di tengah badai. Di luar, angin bertiup kencang, hujan turun deras, dan kilat menyambar di langit. Namun, di dalam rumah kita, suasananya tetap hangat dan tenang. Kita tidak bisa menghentikan badai di luar, tetapi kita bisa memilih untuk tidak keluar dan terjebak di dalam kekacauan. Ketika seseorang menyerang kita dengan kata-kata atau sikap negatif, kita bisa memilih untuk tetap di dalam rumah kita, yaitu menjaga ketenangan batin dan tidak terperangkap dalam badai emosi yang mereka coba ciptakan. Dengan tetap tenang, kita memegang kendali penuh atas diri kita sendiri. Seperti kata Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, bukan hal-hal yang mengganggu manusia, tetapi pandangan mereka tentang hal-hal tersebut. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa bukan kata-kata atau tindakan negatif orang lain yang merusak ketenangan kita, melainkan cara kita menafsirkan dan merespons hal-hal tersebut. Ketika kita merespons provokasi dengan kemarahan atau balasan negatif, kita tidak hanya membiarkan diri kita terperangkap dalam emosi yang merugikan, tetapi kita juga memberi kekuatan pada orang yang membenci kita. Mereka akan melihat bahwa mereka telah berhasil membuat kita terganggu, dan ini seringkali akan memotivasi mereka untuk terus melancarkan serangan. Namun, dengan menjaga ketenangan, kita justru menunjukkan kekuatan batin kita. Ini adalah cara halus untuk memberitahu mereka bahwa perkataan dan tindakan mereka tidak mampu menggoyahkan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain atau situasi di luar diri kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Saat seseorang mencerca kita dengan kata-kata kasar, kita memiliki pilihan, yaitu bereaksi dengan amarah atau merespons dengan tenang. Memilih untuk tidak terprovokasi bukan berarti kita lemah atau menyerah, tetapi justru menunjukkan kedewasaan dan penguasaan diri. Jadi, tetaplah tenang dalam menghadapi kebencian atau provokasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan martabat dan kendali diri kita. Reaksi yang cepat dan emosional hanya akan memperpanjang konflik, sementara sikap tenang menunjukkan kekuatan batin dan kebijaksanaan. Dengan tidak terprovokasi, kita membuktikan bahwa kebencian orang lain tidak memiliki kuasa atas kita, dan bahwa kita tidak akan membiarkan emosi negatif dari luar mempengaruhi kedamaian di dalam diri kita. Cara yang ketiga, fokus pada pengembangan diri dan bukan pembalasan. Stoikisme menekankan pentingnya mengalihkan fokus dari pembalasan kepada pengembangan diri. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, seringkali ada dorongan untuk membalas atau menunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka. Namun, usaha untuk membalas dendam atau menunjukkan superioritas hanya akan menguras energi kita dan mengalihkan perhatian dari tujuan utama kita. Lebih baik kita memusatkan perhatian pada diri sendiri, berinvestasi dalam pikiran, tindakan, dan respon yang konstruktif. Mengalihkan perhatian kepada diri sendiri dan pengembangan pribadi adalah langkah yang lebih bijak. Ketika kita berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, kita tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih berarti. Dalam konteks ini, Marcus Aurelius pernah berkata, "Hiduplah sesuai dengan sifatmu, tetapi tidak ada yang lebih penting dari hidupmu di dalam keadaan yang lebih baik." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa upaya untuk meningkatkan diri sendiri harus menjadi prioritas, bukan membalas orang-orang yang tidak menyukai kita. Ketika menghadapi kritik atau penolakan,
kita bisa mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan kita. Misalnya, jika kita seorang penulis dan mendapatkan kritik negatif, daripada membalas kritik tersebut dengan amarah atau pertahanan, lebih baik kita fokus pada peningkatan tulisan kita. Ikuti kursus menulis, baca buku-buku yang dapat mengasah keterampilan, dan terus berlatih. Keberhasilan yang kita raih melalui usaha sendiri akan menjadi jawaban yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Salah satu cara terbaik untuk membuktikan bahwa kita tidak terpengaruh oleh kebencian orang lain adalah dengan mencapai keberhasilan dalam hidup kita sendiri. Ketika kita berinvestasi dalam pengembangan diri, apakah itu melalui pendidikan, keterampilan baru, atau pencapaian pribadi, kita tidak hanya menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak terpengaruh oleh opini negatif, tetapi kita juga membuktikan bahwa kita lebih besar dari kebencian tersebut. Orang yang berfokus pada kesuksesan pribadi dan berupaya menjadi versi terbaik dari diri mereka tidak akan terlalu peduli pada opini negatif dari orang lain. Prestasi kita menjadi bukti terbaik yang membungkam kritik tanpa perlu mengeluarkan kata-kata balasan. Dengan demikian, setiap langkah maju yang kita ambil dalam hidup kita adalah cara untuk membuktikan bahwa kita tidak terpengaruh oleh kebencian. Ketika kita berinvestasi pada diri sendiri, kita menciptakan peluang untuk tumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya, kita mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Jadi, fokus pada pengembangan diri adalah cara yang paling efektif untuk menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita. Dengan mengalihkan perhatian dari pembalasan ke pengembangan diri, kita tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa kita lebih besar dari kebencian yang dilontarkan kepada kita. Ketika kita berhasil mencapai tujuan pribadi dan profesional kita, prestasi kita akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang dapat kita ucapkan. Melalui proses ini, kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri dan mengabaikan kritik yang tidak berarti, sehingga menjadikan diri kita lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Cara yang keempat, menggunakan kebencian sebagai motivasi positif. Meskipun kebencian adalah emosi negatif, kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi sumber motivasi positif. Dalam praktik stoik, tantangan yang dihadapi, termasuk kebencian, seringkali dapat dilihat sebagai kesempatan untuk mengasah karakter dan meningkatkan diri. Kunci untuk mengubah kebencian menjadi motivasi terletak pada cara kita memandang situasi. Saat kita menerima bahwa kebencian adalah bagian alami dari kehidupan, kita mulai dapat melihatnya sebagai alat untuk melakukan refleksi diri. Hal ini menciptakan ruang bagi kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah ada aspek dalam diri kita yang perlu diperbaiki? Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kebencian orang lain? Meskipun mungkin terasa tidak nyaman, Marcus Aurelius pernah mengatakan, ketika kita memiliki kendali atas diri kita tidak terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebencian orang lain tidak mendefinisikan kita. Kita dapat menggunakan waktu untuk introspeksi diri. Ini memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan diri, bukan terjebak dalam emosi negatif. Bayangkan ketika kita mendapatkan kritik pedas dari rekan kerja tentang kinerja kita. Bukannya merasa terluka atau marah, kita bisa bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari kritik ini? Mengambil waktu untuk merenungkan umpan balik yang diberikan, bahkan jika itu disampaikan dengan cara yang kasar, dapat memberi kita wawasan berharga. Dengan cara ini, kebencian dapat diubah menjadi motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja kita. Melihat kebencian dari perspektif ini memungkinkan kita untuk menjadikannya sebagai kekuatan pendorong untuk menjadi lebih baik. Kita bisa memfokuskan energi negatif yang dihasilkan dari kebencian ke dalam tindakan positif, seperti mempelajari keterampilan baru, mengejar tujuan, atau memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Proses ini tidak hanya mengurangi dampak negatif dari kebencian, tetapi juga mengarahkan kita ke arah yang lebih konstruktif. Ketika kita berhasil mengubah kebencian menjadi motivasi, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga memberikan contoh bagi orang lain. Ketika mereka melihat kita mampu mengatasi kebencian dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif,
kita dapat menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Jadi, menggunakan kebencian sebagai motivasi positif adalah langkah penting dalam pengembangan diri. Dengan memandang kebencian sebagai kesempatan untuk refleksi diri, kita dapat menemukan pelajaran berharga dan mengarahkan energi negatif ke dalam tindakan yang membangun. Proses ini tidak hanya membantu kita tumbuh sebagai individu, tetapi juga memperkuat karakter kita. Seiring waktu, kemampuan kita untuk menghadapi kebencian dengan cara yang positif akan membuat kita lebih tahan terhadap tantangan hidup dan membangun kekuatan batin yang lebih besar. Ketika kita berhasil melakukan hal ini, kebencian tidak lagi menjadi hambatan, melainkan alat untuk pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, kesimpulannya bahwa cara kita menghadapi orang yang membenci atau tidak menyukai kita adalah cerminan dari kedewasaan dan kebijaksanaan kita. Dalam pandangan Stoik, kita tidak boleh terjebak dalam permainan emosi negatif yang dilontarkan oleh orang lain. Sebaliknya, kita harus tetap tenang, sabar, dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, yaitu pengembangan diri, kebahagiaan, dan pencapaian tujuan kita. Menghadapi kebencian dengan cara yang bijaksana bukan berarti kita lemah atau pasif. Justru, ini menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Dengan tidak bereaksi secara berlebihan, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita dan bahwa kita tidak akan membiarkan kebencian merusak perjalanan hidup kita. Hanya dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan tidak mempedulikan hal-hal di luar kendali kita bisa mencapai kedamaian batin yang sejati. Ingatlah bahwa kebencian adalah ujian terhadap karakter kita. Bagaimana kita meresponsnya adalah pilihan kita, dan pilihan tersebut akan menentukan apakah kita akan tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana atau terjebak dalam lingkaran emosi negatif yang tak berujung. Jadi, hadapilah kebencian dengan kepala dingin, hati terbuka, dan dengan pandangan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.